Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Puput Armika. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Pendidikan, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Nah, kali ini saya akan memaparkan 3 materi sekaligus terkait dengan teori dan teknik pendekatan psikologis, pendekatan Adler, dan pendekatan eksistensial. Untuk tidak berlama-lama, alangkah baiknya kalau kita memulai pemaparan materi yang pertama, yaitu tentang teori dan teknik pendekatan psikologis. Yuk kita simak. Yang pertama, hakikat manusia dalam pandangan psikologis. Pandangan mengenai sifat manusia dari aliran Freud bahwasanya sifatnya sudah ditentukan oleh kekuatan yang tidak rasional, motivasi kenirsadaan dan dorongan biologis serta insting, sebagaimana aspek-aspek ini berubah selama tahap-tahap psikoseksual, dan perubahan tersebut sangat penting selama 6 tahun pertama dalam hidup kita. Kemudian, yang kedua, struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Freud membahas pembagian psikisme manusia. Di dalamnya yaitu terdapat id, ego, dan superego. Nah, kemudian yang ketiga, perilaku bermasalah pada pendekatan psikologis. Dalam psikologis terdapat 2 faktor yang menyebabkan perilaku abnormal, yaitu yang pertama, dinamika tidak efektif antara id, superego, dan ego. Nah, kemudian yang kedua, diperoleh melalui proses belajar secara kecil. Nah, kemudian peran konselor dan konseli. Peran konselor dijelaskan bahwa terdapat 6 peran konselor, yaitu yang pertama, konselor dalam proses konseling memiliki peran utama dalam membantu konseli untuk mencari kedasaran diri, ketulusan hati, dan hubungan pribadi yang lebih efektif dalam menghadapi kecemasan atau permasalahan yang dialami melalui cara-cara yang realitas atau nyata. Nah, kemudian yang kedua, sebelum melakukan proses konseling, maka peran utama seorang konselor adalah menjelaskan arti proses yang akan dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga, seorang konselor harus dapat membangun hubungan yang baik dengan konseli sehingga dapat melakukan kegiatan mendengarkan dan menafsirkan. Yang keempat, konselor yang profesional adalah konselor yang memberikan perhatian kepada resistensi konseling. Nah, kemudian yang kelima, ketika proses konseling dan konseli berbicara, maka seorang konselor harus memfokuskan diri, mendengarkan, dan kemudian memberikan pendapat terhadap informasi konseli. Nah, yang keenam, setiap konselor tidak hanya mendengarkan apa yang disimpulkan konseli, tetapi seorang konselor harus bisa peka terhadap isyarat-isyarat nonverbal dari konseli. Nah, kemudian materi selanjutnya terkait dengan proses dan tahap-tahap konseling. Proses konseling merupakan gabungan antara perspektif psikoseksual dan psikososial, yang mana konselor memiliki kerangka kerja yang tersusun untuk dapat memahami masalah-masalah perkembangan jika masalah-masalah tersebut muncul pada saat proses terapi. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu materi ke-6 yang terkait dengan teknik konseling pada pendekatan psikoanalisis. Dalam psikoterapinya, Freud menerapkan 5 teknik, yaitu yang pertama, asosiasi bebas, yang kedua, analisis mimpi, yang ketiga, analisis transferensi, yang keempat, analisis resistensi, dan yang terakhir, interpretasi. Nah, itulah tadi materi terkait dengan teori dan praktek pada pendekatan psikoanalisis. Kemudian kita akan berpindah ke materi yang kedua terkait dengan teori praktek pada pendekatan Adlerian. Nah, yang pertama, pandangan tentang hakikat manusia terkait dengan pendekatan Adlerian. Adler menyatakan bahwa individual mulai membentuk sebuah pendekatan terhadap kehidupan di usia 6 tahun pertama dari kehidupannya.
Adapun fokus Adler adalah bagaimana persepsi orang-orang tentang masa lalu dan interpretasinya terhadap kejadian-kejadian awal akan terus mempengaruhinya. Kemudian struktur kepribadian menurut Adler. Mengenai perasaan inferioritas, Adler mengemukakan dua sumber inferioritas, yaitu inferioritas fisik dan inferioritas psikologis. Nah, kemudian materi selanjutnya terkait dengan prinsip-prinsip teori psikologi individual menurut Adler. Nah, ada 7 prinsip yang terkandung dari teori psikologi individual Adler, yaitu yang pertama, prinsip rasa rendah diri, yang kedua, prinsip superior, yang ketiga, prinsip gaya hidup, yang keempat, prinsip diri kreatif. Yang kelima, prinsip diri yang sadar. Yang keenam, prinsip tujuan temu. Dan yang terakhir, prinsip minat sosial. Adapun isi pokok teori pendekatan Adler, yang pertama manusia dan yang kedua kepribadian. Nah, kemudian materi selanjutnya terkait dengan pandangan teori Adlerian terkait urutan kelahiran dan hubungan saudara kandung. Adler mengidentifikasi 5 posisi psikologis, yaitu tertua, kedua dari 2 orang, tengah, termuda, dan tunggal. Kemudian peran konselor dan konseli dalam pendekatan Adlerian. Konselor penganut aliran Adler memberi fokus pada aspek kognitif dari terapi. Mereka berasumsi bahwa konseli akan merasa dan perilakunya lebih baik apabila mereka tahu apa yang salah dalam pemikiran mereka selama ini. Selanjutnya, proses tahapan dan teknik konseling pendekatan Adlerian. Tahapan atau fase yang menjadi ciri terapi Adlerian yang pertama, fase awal melibatkan pembentukan hubungan terapeutik. Nah, kemudian yang kedua, fase kedua, pelaksanaan konseling melibatkan penggunaan wawancara terstruktur dan ukuran struktur untuk menilai gaya hidup konseli, yaitu kepribadian. Kemudian yang ketiga, fase wawancara konseling Adlerian melibatkan membantu konseli dalam membangun kesadaran yang lebih dalam. Nah, kemudian ada 2 teknik konseling menurut Adlerian. Yang pertama, teknik komparatif, dan yang kedua, teknik analisis mimpi. Nah, kemudian kita berpindah ke materi yang terakhir, yaitu tentang teori dan teknik pendekatan eksistensial. Yang pertama, terapi eksistensial. Terapi eksistensial adalah pendekatan terhadap konseling dan psikoterapi yang didasarkan pada pemahaman fisiologis tentang apa makna menjadi manusia dan apa makna keberadaannya. Kemudian, pokok-pokok teori konseling eksistensial. Yang pertama, manusia tidak bisa mendasari ketidakadaan atau kematian. Yang kedua, sendirian atau teralienasi. Yang ketiga, tak berdaya atau bermakna. Yang keempat, rasa cemas dan rasa bersalah. Yang kelima, hakikat manusia. Yang keenam, pilihan. Yang ketujuh, kebebasan. Yang kedelapan, kecemasan dan perasaan bersalah. Yang ke-9, keberadaan di dunia. Yang ke-10, dunia yang diinterpretasikan. Yang ke-11, kematian. Yang ke-12, perpindahan ke kesehatan psikologis. Selanjutnya, kesadaran diri. Kemudian, kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan. Adapun sistem teorinya. Yang pertama, perkembangan gagasan emosional. Yang kedua, mengalami pada saat sekarang. Dan yang terakhir yaitu konsep kesehatan mental. Nah, kemudian materi selanjutnya terkait dengan proses dan tujuan konseling teori eksistensial. Nah, yang pertama, proses konseling. Proses konseling eksistensial menggambarkan suatu bentuk aliansi terapeutik antara konselor dan konseli. Tujuan konseling. Tujuan dasar dari banyak sistem terapi adalah memungkinkan individual memperoleh konsep kebebasan dan tanggung jawab untuk bertindak.
Nah, mungkin hanya itu pemaparan materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan teori dan teknik pendekatan psikologis, pendekatan agrarian, dan pendekatan eksistensial. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.